Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita bertemu dalam pembahasan perjalanan setelah kematian. Kali ini kita masih membahas tentang dahsyatnya hari kiamat, di mana di kajian lalu kita sudah membacakan 2 poin terkait tentang hari kiamat yang sangat dahsyat ini. Yang pertama yang telah kita pelajari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan hari ini dengan 3 nama. Pertama, Yaumun Azim, hari yang sangat dahsyat. Yang kedua, Yaumuz Tsaqil, yaitu hari yang sangat berat. Yaumun Asir, yang ketiga, hari yang sangat sulit. Dari 3 nama ini, Azim, dahsyat, berat, dan sulit, kita sudah bisa bayangkan betapa mengerikannya saat-saat hari kiamat kelak. Ditambah lagi ikhwah, di poin yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membayangkan kepada kita bagaimana kengerian yang dilihat oleh manusia pada waktu itu. Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kejadian-kejadian yang pada saat itu terjadi, di saat hari kiamat terjadi. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Kalian akan lihat bahwasanya wanita yang hamil akan gugur hamilannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya seorang wanita yang hamil itu sangat sayang dengan kehamilannya, dia akan jaga. Tapi pada waktu itu, saking dahsyatnya waktu itu, saking beratnya waktu itu, saking sulitnya waktu itu, maka seluruh kandungan, seluruh bayi-bayi janin yang ada di kandungan wanita-wanita yang sedang hamil, itu semuanya gugur. Semuanya gugur. Saking dahsyatnya dan mengerikan pada waktu itu. Saking takutnya manusia pada waktu itu. Kemudian Allah juga menyebutkan, yaitu setiap wanita yang menyusui, dia sudah tak peduli lagi, sudah tidak peduli lagi dengan bayi yang dia susu. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Fatadhalu kullu murdi'atin amma arda'at." Semua wanita yang menyusui
Tak peduli lagi dengan bayi dengan yang dia susu. Saking takutnya. Dia tak terfikir, dia tak memikirkan lagi bayi yang sedang dia susu. Kita ketahui bahwasanya sudah kita maklumi bersama, seorang wanita tentunya sebagai tanda kasih sayang dia kepada anaknya, dia akan menyusu. Dia akan menyusui anaknya, dan dia susui itu dengan sangat ikhlas dan dengan hati yang gembira. Walaupun terkadang dia merasa perih, walaupun terkadang perutnya terasa mengisap dikarenakan susu yang sedang diisap oleh anaknya, tapi tidak masalah bagi mereka. Itu mereka alami, mereka lakui dengan senang hati dan bahagia. Suasana hati yang tentram. Tapi pada waktu hari kiamat, dia tak peduli lagi dengan bayinya ini, ikhwah. Sudah tak peduli lagi dengan bayinya. Dikarenakan apa? Karena hari tersebut sangat berat. Hari tersebut sangat dahsyat. Hari tersebut sangat sulit. Mengerikan yang sangat luar biasa. Rasa takut yang luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan pada waktu itu mata terbelalak. Mata terbelalak ini tidak sanggup lagi berkedip. Tidak sanggup berkedip, tidak lagi bisa menoleh kiri dan kanan. Bukan tidak bisa, tapi mereka terperangah begitu. Terkejut yang sangat dahsyat. Terkejut, takut. Itu semua berkecamuk jadi satu. Sehingga ketika keterkejutan itu diungkapkan dengan mata yang terbelalak, itu tidak bisa berkedip. Kalau seorang terbelalak matanya masih bisa lihat kiri, lihat kanan, berarti akalnya masih jalan. Tapi kalau ini ikhwah, sampai akalnya pun sudah tak jalan lagi. Tidak mengerti apa yang akan dia lakukan, apa yang mesti dia lakukan. Saking dahsyatnya kejadian pada waktu itu. Tidak hanya itu ikhwah. Allah mengatakan bahwasanya nafas itu sudah sampai tenggorokan. Nafas sudah sampai tenggorokan. Idzil qulubu ladal hanajir kadhimin. Ikhwah, ketika nafas kita sesak, itu paling yang kita rasakan sampai di dada. Namun di hari kiamat, sesaknya tidak hanya sampai di dada, tapi sesaknya sampai ke tenggorokan. Mungkin kalau sampai saat ini belum pernahlah kita mendengar ada orang sesaknya itu sampai di tenggorokan. Tapi ini sesaknya sampai di dada. Menunjukkan kecemasan yang bersangatan. Menunjukkan rasa takut yang sangat dalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan saking dahsyat, sulit dan mengerikan pada waktu itu seorang bayi yang rambutnya hitam, yang umumnya rambutnya hitam, semerta-merta berubah menjadi putih. Semerta-merta berubah menjadi putih. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Allah menyebutkan yauma yaj'alul wildana syiba. Allah jadikan waktu itu anak-anak yang rambutnya dari hitam berubah menjadi putih. Itulah ikhwah dua hal yang telah kita pelajari di kajian yang lalu. Yang ketiga ikhwah, masih menunjukkan bagaimana sulitnya, bagaimana dahsyatnya, dan bagaimana beratnya hari itu. Yang ketiga yaitu inqita'u ala'iq al-ansabi fi yaumil qiyamah. Di hari kiamat nanti semua nasab akan terputus. Hubungan-hubungan rahim akan terputus. Ikhwah, kalau kita bertemu dengan sanak famili, karib kerabat yang mungkin kita belum kenal atau sudah kenal tapi kita tidak tahu di hubungan dia dengan kita itu apa. Kan yang kita tanya, Anda ini siapa? Begitu kan. Oh si Fuan, oh dia berarti anak paman saya.
Apalagi kalau orang kita Mandailing atau orang kita Batak, ketika mereka lihat sudah satu suku, misalnya Nenggolan atau Panjaitan, atau dia Batak Mandailing seperti Harahap misalnya, sama-sama Harahap. Mereka akan tanya-tanyaan, Harahap dari mana? Dari apa namanya? Tingkat nasabnya itu mereka akan ditanya, ya, ditanya. Demikian juga kerabat-kerabat dekat kita, misalnya sepupu kita, ketemu di hari raya misalnya. Biasanya itu saling mengenalkan. Ini anak pamanmu yang ini kakaknya ini. Artinya kita tuh saling bertanya. Menunjukkan kalau kita sudah bertanya, akan ada muncul kedekatan hati, dikarenakan adanya hubungan nasab kita dengan dia. Walaupun itu nasab yang jauh. Apalagi kalau perkenalan itu terjadi di luar daerahnya. Ya, misalnya, ini orang Medan nih, sama-sama orang Medan. Mungkin kalau di Medan mereka biasa-biasa saja. Ya. Tapi ketika sama-sama Medan, ketemu di Jogja misalnya. Bapak orang apa Pak? Di Medan. Saya juga Medan. Di Medan di mananya begitu. Terlebih lagi kalau sama-sama satu keluarga, misalnya satu marga dia misalnya. Ya, sama-sama Nasution misalnya, ya. Di Mandailing itu ada Nasution, sama-sama Nasution. Nasution di mananya? Demikian ikhwah. Jadi itu saling bertanya. Jangankan dia ada hubungan nasab, satu daerah saja yang ketemu di luar, itu akan merasa dekat, ikhwah. Akan merasa dekat. Padahal kalau mereka ketemu di Medan, mungkin tidak ada perasaan apa-apa. Ya, tapi ketika sesama orang Medan ketemu di Jogja, sesama orang Medan ketemu di Solo, itu mereka akan merasa dekat. Apalagi dengan marga yang sama. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Orang Minang misalnya, yang asalnya dari Sumatera Barat, ketemu di Medan, demikian juga halnya. Artinya nasab itu bisa mendekatkan hati. Nasab bisa mendekatkan hubungan kita dengan orang tersebut. Biasalah seorang saling bertanya nasabnya, dia mana hubungannya, dari kampung mana. Kalau dia orang Minang yang ketemu di Medan, di mana kampungnya di Sumatera Barat di mananya, misalnya di Soloknya misalnya, atau misalnya di Bukit Tinggi, kadang-kadang juga Bukit Tinggi di mananya. Begitulah, itulah namanya saling bertanya. Demikian ikhwah. Rahimahullah wa iyyakum. Itu yang terjadi semasa kita di dunia. Tetapi di hari kiamat, inqita'u ala'iqil ansabi fi yaumil qiyamah. Semua nasab-nasab itu terputus. Orang tak peduli lagi dengan nasab. Jangankan satu marga, jangankan satu daerah, saudara kandung pun tak dipedulikan lagi nanti di hari kiamat. Ayah kandung juga tak akan dipedulikan lagi di hari kiamat. Anak kandung tak akan peduli lagi di hari kiamat. Anak tak peduli ayah, ayah tak peduli anak. Masing-masing orang sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Sibuk urus dirinya sendiri-sendiri. Sibuk menyelamati dirinya sendiri-sendiri. Kama qala ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza nufikha fis sur, apabila sangkakala ditiup, fala ansah bainahum. Tidak ada nasab di antara mereka. Fala ansab bainahum yauma idzin. Di hari itu tidak ada lagi nasab-nasaban. Wala yatasaalun, dan mereka juga enggak saling bertanya lagi. Al-Mu'minun ayat 101. Fakullu insanin fi dzalikal yawm yahtammu bi nafsihi. Masing-masing orang di hari itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Wala yalfit ila ghairihi. Mereka tidak peduli dengan yang lain. Bal innal insan yafirru min ahabbin nas ilaihi. Bahkan pada waktu itu orang-orang lari dari orang yang paling dia cintai semasa di dunia. Siapa yang paling dia cintai semasa di dunia? Anak, istri, ayah, ibu, saudara.
semua akan lari. Yafirru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Dia akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari teman-teman kerabatnya, dan bahkan dari anaknya sendiri. Tak peduli lagi dengan itu semua. Rasa takut yang luar biasa, yang mencengkram, mengguncang jantung dan mencengkram hati, itu membuat orang tak peduli dengan orang-orang yang paling dia kasihi. Tak peduli dengan orang-orang yang pernah mencintai dia, dia mencintainya. Tidak peduli sama sekali. Kama qala ta'ala, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, jika datang teriakan yang memekakkan. Ini maksudnya yaitu nafkhsur, yaitu setiupan sangkakala. Yauma yafirul mar'u min akhihi, pada hari itu seorang akan lari dari saudara kandungnya. Padahal semasa di dunia, sebelum hari kiamat, saudara kandung inilah yang membela kita. Terkadang dia membela kita tanpa peduli apakah kita salah ataukah benar. Kita juga demikian, membela saudara kandung kita. Mungkin dengan sikap yang sama tanpa peduli apakah benar ataukah salah. Yang penting dia abang saya, yang penting dia adik kandung saya harus bela dia mati-matian. Dia adalah darah daging saya, dia adalah begini dan begitu. Tapi ternyata di saat munculnya suara yang memekakkan, semua itu akan lari. Tak peduli lagi dengan saudaranya. Yafirru min akhih. Dia lari dari saudara kandungnya sendiri. Wa ummihi wa abih. Dia akan lari dari ibunya. Ibu yang telah mengandungnya, ibu yang telah melahirkannya, ibu yang telah menyusuinya. Tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan ini kecuali si ibu. Yang dalam Islam seorang itu bahkan harus berbakti kepada ibunya sampai 3 kali. Rasulullah menyebutkan hal itu. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan baktiku? Rasulullah katakan, ummuk. Summaman ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Summaman ya Rasulullah. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Sampai 3 kali. Ummuka, ummuka, ummuka. Kemudian baru kemudian abuk. Orang yang paling berjasa terhadap diri kita, ikhwah. Tidak ada orang yang lebih berjasa terhadap diri kita melainkan ibu kita. Tapi pada waktu itu semua jasa-jasa ibu kita takkan teringat oleh kita. Kita takkan peduli lagi dengan ibu kandung kita. Gak akan teringat lagi dengan di saat kita menggendong kita, di saat dia menyusui kita, di saat kita berada kandungnya, di saat kita bersama dia menggendongnya ketika di saat dia menggendong kita, ketika dia masak, ketika dia mengasuh dengan sabar. Itu semua jasa tak dipedulikan lagi. Pupus semua itu di hari yang dahsyat itu. Wa ummihi, lari dari ibunya. Di mana dia tidak lagi peduli dengan ibunya yang memanggil-manggil dia. Nak, tolong ibu. Dia tak peduli lagi. Wa abih, lari dari ayahnya juga. La ilaha illallah. Apabila seorang lari dari ayah dan ibu, terus bagaimana dengan yang lain? Bukankah ayah bunda kita, mereka yang paling berjasa terhadap diri kita? Tapi di saat itu kita nggak peduli dengan mereka. Terus siapa lagi setelah itu ada orang yang lebih baik untuk diri kita ketimbang mereka? Namun di saat itu tak ada seorang pun yang peduli dengan ayah dan ibunya. Kemudian apalagi ikhwah? Wa sahibatihi wa bani. Lari dari sahabat-sahabat, teman-teman dekat, teman-teman akrab yang mungkin seperjuangan semenjak muda
sampai sudah berkeluarga, mereka seperjuangan, senasib sepenanggungan. Mereka berjuang bersama, susah bersama, senang bersama, teman akrab yang luar biasa. Selalu saling menolong, tapi di saat itu habis, semua habis. Lari. Semua lari. Wasahibatihi wabani. Lari dari sahabati. Atau sahabatihi, yaitu istri. Lari dari istri. Seorang istri yang sangat kita cintai, yang mengurusi kita, yang mengurusi kegiatan kita sehari-hari. Bahkan terkadang ada orang yang lebih mencintai istrinya ketimbang kedua orang tuanya. Lebih mencintai suaminya ketimbang kedua orang tuanya. Ternyata di hari itu istri pun tidak dipedulikan. Padahal dia orang yang sangat berjasa, yang mengandung anak kita, yang menyusui anak kita, mengasuh anak kita, sangat berjasa dalam hidup kita, teman tidur kita, senasib sepenanggungan kita. Tapi waktu itu tidak dipedulikan lagi, ikhwah. Sang suami tak peduli lagi dengan istrinya, dan sang istri tak peduli lagi dengan suaminya. Wabani, dan tak peduli lagi dengan anak-anaknya. Anak yang lahir dari kandungan istri kita, anak yang diidam-idamkan, anak yang sangat disayangi, belahan jiwa kita. Semua harta kita tertumpah untuknya. Semua kasih sayang kita tertumpah untuknya. Dia adalah belahan jantung, sidiran tulang kita. Tapi di hari itu, pupus, habis. Tak tersisa. Semuanya lari. Mereka lari dari kita, kita lari dari mereka. Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing mereka akan lari, dan masing-masing orang akan sibuk dengan dirinya sendiri. Ayat yang singkat-singkat. Berapa ayat ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ayat singkat. Tapi menunjukkan bagaimana kondisi yang kedahsyatan pada waktu itu. 5 ayat singkat. Surat Abasa 33 sampai 37. Tetapi kalau kita renungkan, seorang yang hatinya bersih pasti akan melelehkan air mata di sini. Karena membayangkan bagaimana pada waktu itu, kengerian pada waktu itu. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wa qala fi mawdin akhar, berkata Allah Subhanahu wa taala di tempat yang lain, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an waladihi syai'a inna wa'dallahi haqq. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi. Hendaklah dia takut di hari di mana seorang ayah tidak akan bisa menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin an waladihi an walidi syai'a. Dan juga hendaklah dia takut di hari di mana si anak tidak akan bisa, menebus, menolong ayahnya. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Sesungguhnya janji Allah itu benar.
Surat Luqman ayat 33. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sangat jelas menyatakan bahwasanya di mana di hari itu seorang ayah tidak akan bisa lagi menolong anaknya. Seorang anak tidak bisa lagi menolong ayahnya sebagaimana semasa di dunia di mana anak akan membela ayah, anak akan menolong ayahnya sebagaimana yang memang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, seorang anak menolong ayahnya, tapi di hari kiamat kelak tidak akan ada itu semua. Surat Luqman ayat 33. Dalam surah Al-Baqarah ayat 48, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsarun." Bertakwalah kalian di hari di mana seorang tidak akan mungkin bisa menebus orang lain dengan apapun. Wa la yuqbalu minha syafa'atun, dan seorang tidak akan bisa memberikan syafaat terhadap siapapun. Wala yu'khadhu minha adlun. Bahkan ikhwah, tidak diterima tebusan. Tebusan apapun pada waktu itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Surah Al-Baqarah ayat 48. Itulah ikhwah yang keempat, di mana tidak ada lagi yang namanya nasab. Tidak ada lagi yang namanya garis keturunan pada waktu itu. Semua akan mengurusi dirinya sendiri-sendiri. Semua akan mengurusi dirinya sendiri-sendiri. Itulah yang ketiga, di mana inqita'u ala ikil ansabi fi yaumil qiyamah, di mana akan terjadi pemutusan hubungan di hari kiamat. Hubungan nasab, hubungan familia, hubungan apapun akan terputus di hari kiamat kelak. Kemudian yang keempat, isti'dadul kufar fi yaumiddin, di mana orang-orang kafir bersedia di hari kiamat kelak. Orang kafir akan bersedia libadli kulli syai'in fi sabil khalas minal adzab, di mana orang-orang kafir akan bersedia mendermakan semua yang dia miliki agar dia bisa terlepas dari adab di hari kiamat kelak. Walau kanu yamlikuna ma fil ardi, seandainya mereka memiliki harta sepenuh bumi, niscaya mereka akan berikan itu semua untuk menebus agar dia tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Yunus ayat 54. Law anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih. Seandainya setiap diri yang telah menzalimi dirinya, seandainya setiap orang yang zalim ma fil ardi, memiliki harta sepenuh bumi, laftadat bih, niscaya mereka akan menebus itu semua dengan harta yang dia miliki. Dengan harta sepenuh bumi. Ya sebagaimana yang kita ketahui, sekaya-kayanya orang sekarang gak akan punya dia harta sepenuh bumi. Dengan artian seandainya semua harta kekayaan manusia ini, seandainya seluruh harta kekayaan manusia saat ini itu semuanya milik dirinya, ya, maka dia akan berikan itu semua untuk menebus dirinya dari adab neraka. Ya, dia akan berikan itu semua untuk menebus dirinya dari adab neraka. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Yang tentunya siapa yang punya harta sebagaimana disebutkan ini? Tentu tidak ada seorang. Tapi begitulah, seandainya. Surat Yunus ayat 54. Kemudian, bal law kana lil kafiri dha'fun ma fil ardi laftada bihi. Bahkan apabila orang kafir itu memiliki harta
sedunia ini kemudian dilipat gandakan dengan beberapa kali lipat, seandainya mereka punya lah itu semua, maka mereka akan relakan semua harta tersebut untuk menebus. Jangan sampai mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 18, "Walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bih." Dan orang-orang yang tidak memenuhi panggilan Allah, yang enggan memenuhi panggilan Allah, yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya dia memiliki harta sepenuh bumi, semua harta yang di muka bumi ini punya dia, wa mitlahu ma'ahu, dan dikalikan lagi 1 kali lipat, laftadau bih, niscaya mereka akan menebus dengan harta yang mereka miliki. Ulaika lahum su'ul hisab. Sesungguhnya untuk mereka hisab yang buruk. Mereka akan dihisab. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebutkan sebuah hadis, lau nukisha al-hisab la'udzib. Seandainya seorang itu dihisab, pasti akan diazab. Seorang mukmin saja, ikhwah, seorang mukmin ketika dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia dihisab dan nukishal hisab, dan dia diinterogasi dalam hisab tersebut, ditanya Allah, kenapa kamu lakukan ini, kenapa kamu lakukan itu, dan seterusnya, la'udzib, pasti dia akan diazab. Itu orang mukmin, ikhwah, ya, itu orang mukmin. Bagaimana kalau seandainya dia orang kafir? Sebagaimana yang sudah yang sama-sama kita maklumi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ada 3 golongan dari orang-orang mukmin. Yang pertama, yang masuk surga bighairi hisab, masuk surga dengan tanpa hisab. Yang kedua, masuk surga tapi setelah dihisab. Yang ketiga, masuk surga tapi setelah dihisab dan setelah diazab. Ujung-ujungnya semua masuk dalam surga. Demikian ikhwah. Ini yang mereka dihisab akan diazab, itu termasuk orang-orang mukmin. Ya. Bagaimana halnya kalau seandainya dia orang kafir? Makanya di sini disebutkan walladzina lam yastajibu lahu. Apabila orang-orang yang tidak memenuhi panggilan dakwah Rasulullah SAW, lau anna lahum ma fil ardi jami'an mithlahu wa mithlahu ma'ahu laftadau bih. Seandainya mereka memiliki harta sepenuh bumi dan dikali lipat lagi, niscaya mereka akan rela melepaskan ini semua. Ulaika lahumus su'ul hisab. Merekalah orang-orang yang memiliki su'ul hisab, yaitu hisab yang buruk. Ar-Ra'd ayat 18. Bal huwa 'alal isti'dadi ayyubaddila ma 'indahu walau kana mil'ul ardi dhahaba. Bahkan orang kafir ini, mereka rela mendermakan, memberikan semua hartanya walaupun dia memiliki emas sepenuh bumi. Bayangkan ikhwah. Jadi kalau dia punya harta, punya emas sepenuh bumi, ya, disusun semua, penuhlah bumi ini dengan emasnya. Semua emasnya milik dia sepenuh bumi. Seandainya dia memiliki emas sepenuh bumi ini suatu hal yang nggak mungkin juga sih, wah, ya. Tapi ini seandainya ada orang kafir yang dia memiliki emas itu sepenuh bumi, bumi ini diisi dengan emas dan itu semua punya dia, maka lawif tadahabih, niscaya dia akan relakan memberikan semua emas itu, ya. Niscaya mereka akan relakan memberikan semua emas itu demi menebus dirinya dari azab. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Untuk mereka azab yang pedih, dan tentunya wa ma lahum min nasirin, mereka tidak akan mendapat pertolongan sedikit pun.
Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Coba kita bayangkan bagaimana dahsyatnya pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima apapun, bentuk harta apapun dalam masalah ini. Demikian. Tidak ada di sana riswah. Beda halnya dengan di dunia. Mungkin seorang hakim akan berubah hukumannya kalau ada sedikit pelicinnya, kalau ada sedikit riswahnya, suapnya. Ya kalau seandainya dia tidak tergiur dengan 1 M, mungkin 1 triliun dia tergiur, atau mungkin 10 triliun dia tergiur, sehingga merubah hukumannya. Seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti tidak ada seperti itu. Fi Sahih Bukhari, dalam hadis Sahih Bukhari, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Nabi Allah beliau bersabda, yuja'u bil kafir yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti, kata Rasulullah, akan didatangkan orang kafir. Fayuqalu lahu, dan ditanyakan kepada dia, ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban akunta taftadi bih. Ditanya nih, pertanyaan diajukan kepada orang kafir. Kafir, apabila kamu memiliki emas sepenuh bumi, apakah kamu rela memberikan itu semua untuk menebus dirimu agar enggak mendapat azab? Fayaqulu na'am. Dia katakan na'am ya Allah. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada si kafir ini, qad kuntu sa'altuka ma huwa aisaru min dzalik. Padahal dahulu semasa di dunia kami meminta kamu, aku memintamu dengan sesuatu yang mudah, dengan sesuatu yang receh lah kalau bahasa kita. Sesuatu yang receh pernah aku minta darimu semasa di dunia, mengapa kamu tidak berikan? Sekarang tidak ada lagi gunanya. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, antum yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki, kelapangan. Ya bagi orang yang enggak kelapangan juga silakan Anda berikan semampu Anda untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa berikan ke markas-markas dakwah. Anda bisa berikan ke anak-anak yatim yang fakir dan miskin. Anda bisa berikan kepada para janda-janda yang miskin. Demikian ikhwah. Itu semasa kita di dunia. Ya. Dan yang Allah minta itu tak seberapa. Kalaupun dia zakat, dari semua harta kita itu yang Allah minta hanya 2,5%. Ya, 2,5%. Kalau Anda punya uang 1 miliar, yang Allah minta dari Anda itu 25 juta. Ya, 25 juta dari 1 miliar. Berapalah 25 juta dari 1 miliar? Kalau Anda punya uang 100 juta, yang Allah minta dari kamu itu 2,5, berarti 2,5 juta. Enggak banyak sebenarnya. Kemudian Allah juga minta dari kita ya dengan hukum mustahab begitu ya. Diminta dengan hukum mustahab, ya memperbanyak sedekah. Karena as-sadaqatu burhan. Sedekah itu merupakan penjelas, menunjukkan bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah bertanya, kalau seandainya kamu memiliki, kafir, seandainya kalau kamu memiliki emas sepenuh bumi, apakah kamu rela memberikan itu semua untuk menebus dirimu dari azab agar tak diazab oleh aku? Kata si kafir, tentu ya Allah. Ya tentu. Kata Allah, loh kok sekarang? Dahulu aku meminta darimu sesuatu yang receh ya. Yang sifatnya sangat sepele. Kamu tidak mau. Sekarang sudah tidak waktunya lagi untuk itu. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bayangkan ya, seberapa dahsyatnya waktu itu. Luar biasa ya. Seberapa dahsyatnya waktu itu. La ilaha illallah. Bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahkan wa yasilul halu bil kafiri fi dzalikal yaum ayatamanna law dafa'a bi a'azzin nasi indahu fin nari la yanjua huwa minal adzab. Bahkan
Sampai pada level di mana seorang kafir itu rela mengorbankan orang yang paling dia cintai di dunia ini demi terlepasnya dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ikhwan. Siapa orang yang paling dia cintai? Istrinya? Ya, istrinya mungkin dia lebih mencintai istrinya daripada hartanya. Ya, karena kan terkadang cinta itu ikhwah melebihi dari segalanya. Orang rela melepaskan semua hartanya demi orang yang dia cintainya. Demi orang yang dia cintai. Dia rela melepaskan apa saja yang dia miliki demi terselamatnya orang yang sangat dia cintai. Orang tua misalnya, orang tua kita rela menjual apa saja demi sehatnya diri kita misalnya. Kenapa? Mereka rela berkorban. Karena harta itu tidak sebanding apa-apa dibandingkan harga seorang yang sangat dicintai. Karena orang yang kita cintai itu tidak bisa dinilai dengan harta. Semua kita korbankan, harta bisa kita korbankan demi terselamatnya orang yang kita cintai. Tetapi pada saat itu, orang kafir pada saat itu sampai pada taraf level di mana dia pun rela mengorbankan orang yang paling dia cintai demi terselamatnya dia dari api neraka. Begitulah ikhwah rahimanallahu iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Ma'arij ayat 11 sampai 15. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Sungguh orang-orang mujrim pada waktu itu, para pendosa pada waktu itu, saat mereka rela mengorbankan orang-orang yang dia cintai. Seandainya mereka bisa, sungguh pada waktu itu, orang-orang pendosa, orang-orang kafir, orang munafik, pada waktu itu seandainya mereka bisa menebus diri mereka dari azab dengan mengorbankan anak-anaknya, wasahibatihi, mengorbankan istrinya, wa akhihi, dan mengorbankan saudaranya, wa fasilatihi allati tu'wih, bahkan keluarga yang pernah berjasa melindungi dia semasa di dunia. Wa man fil ardi jami'an, dan seluruh orang yang ada di muka bumi ini dia rela korbankan. Sumayunji, tapi dia selamat sendiri. Begitulah ikhwan fillah. Itulah egonya manusia pada waktu itu. Coba bayangkan ikhwah, anak, istri, saudara, bahkan orang yang pernah berjasa melindungi dia, keluarga yang pernah berjasa melindungi dia, yang pernah berjasa merawat dia, melindungi dia, mengasuh dia. Bahkan mereka rela mengorbankan mereka ini semua demi terselamatnya dia dari api neraka. Bahkan kalaupun memungkinkan dia korbankan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, dia mau demi dia selamat dari api neraka. Begitulah ikhwah. Begitulah kondisi pada waktu itu. Di sana yang ada hanya ego. Gak ada lagi hubungan rahim, gak ada lagi hubungan kerabat, gak ada lagi hubungan teman-teman dekat. Itu semua pupus habis sama sekali, ya, di hari yang dahsyat tersebut. Begitulah kondisinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalla innaha laza, tidak ada, itu tidak akan terjadi. Penebusan itu tidak akan terjadi karena masing-masing orang akan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Kalla innaha laza, tidak. Untuk mereka neraka yang menyala-nyala. Itu yang keempat ikhwah. Di mana saking dahsyatnya, sulitnya, beratnya pada waktu itu, orang-orang durjana, para pelaku-pelaku dosa, pendosa, dan orang kafir, mereka rela mengorbankan apa saja yang berharga dari dirinya. Baik harta kekayaannya maupun orang-orang dia cintai, semua ambil. Silahkan ambil semuanya demi saya terbebas dari api neraka. Dan kalah, tidak. Itu gak akan terjadi. Innaha laza, tempat mereka di neraka. Karena ini sudah masanya, sudah waktunya balasan akan perbuatan yang pernah dilakukan semasa di dunia. Kemudian ikhwah, yang kelima, wa yadullu ala hauli dzalikal yaum wa shiddatuhu tuluhu, dan di antara bukti bagaimana dahsyatnya pada waktu itu, mengerikannya pada waktu itu, yaitu saking mengerikan ikhwah, ya, saking mengerikannya
Yang terjadi adalah yaitu hari tersebut panjangnya luar biasa, lamanya luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 sampai 7. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Di mana pada waktu itu malaikat akan naik dan juga Jibril menghadap Allah. Malaikat dan Jibril akan naik menghadap Allah. Fi yaumin kana miqdaruhu, di hari di mana lamanya 50 alf sanah, di mana satu hari di sana sama seperti dengan 50 tahun. 50.000 tahun. Satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Itulah perbandingannya. Kemudian, fasbir sabran jamila. Oleh karena itu bersabarlah kalian dengan sabar yang baik. Innahum yarawnahu ba'ida. Mereka melihat bahwasanya azab itu jauh. Wa narahu qariba. Dan kami melihat azab itu dekat. Jadi wahai para pejuang-pejuang kebaikan, wahai para pendakwah-pendakwah kebenaran, bersabar. Dunia ini singkat. Dunia ini singkat. Dunia ini dunia yang fana. Kita akan melaluinya dalam waktu yang singkat. Semua kita akan melalui dunia dalam waktu yang singkat. Waktu kita yang sebenarnya adalah nanti di hari akhirat. Yang satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di sini. Apakah kita rela dengan ketidaksabaran kita, tidak sabar menahan diri sehingga berbuat maksiat, tidak sabar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sabar terhadap ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa tidak sabar? Anda itu hanya sekejap. Jadi seolah Allah mengatakan Anda itu di dunia itu hanya sekejap. Kalau dibanding-bandingkan 50.000 tahun dengan satu hari, berarti usia kita kalau 70 tahun, ya sekitar 2 jaman lah. Sabarlah, hanya 2 jam loh kalian di dunia ini. Jika dibandingkan dengan satu hari di sana. Sabarlah sejenak. Fasbir sabran jamil. Bersabarlah kalian dengan kesabaran yang sangat baik. Demikian ikhwan. Ya, itu menunjukkan panjangnya waktu pada waktu itu. Kemudian ikhwan. Wasiyaqul ayat tadullu ala dalatil wadhiha ala annal muradu bihi yaumil qiyamah. Dari konteks dari ayat-ayat ini jelas sekali bahwasanya yang dimaksud dengan hari tersebut adalah hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, annahu yaumul qiyamah, bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan ayat itu adalah hari kiamat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yauma yahsyurhum ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahar. Pada hari di mana mereka akan digiring di padang mahsyar, ka'allam yalbasu, mereka tinggal di dunia illa sa'ah, sepertinya hanya sesaat saja. Minan nahar, hanya sesaat di waktu siang. Setelah mereka sampai di hari kiamat kelak, maka mereka akan merasa ternyata mereka tinggal di dunia sa'atan minan nahar, hanya sesaat di waktu siang. Dengan ikhwah, apakah kita akan korbankan hari yang kampung yang kekal, hari yang sangat panjang, demi sesaat di waktu siang saya? Demi hari yang sesaat di waktu siang kita korbankan itu semua? La ilaha illallah. Saya kira tidak ada seorang pun yang waras, seorang pun yang berakal yang akan berbuat seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Nazi'at ayat 46, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa sa'atan aw duhaha. Mereka akan melihat bahwasanya di hari itu akan mereka lihat ternyata mereka tidak tinggal di dunia illa asyiyatan aw duhaha, yaitu kecuali hanya beberapa saat di waktu sore atau beberapa saat di waktu duha. Kemudian dalam surat Thaha ayat 104 Allah Subhanahu wa taala firman
nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amthaluhum tariqah illa bithtum illa yauma. Kami lebih mengetahui di saat kami lebih mengetahui akan apa yang mereka katakan. Di mana orang yang paling baik di antara mereka akan mengatakan in labistum illa yauman. Kalian itu hanya tinggal di dunia itu hanya satu hari saja. Kemudian dalam surah Rum ayat 55 Allah Subhanahu wa taala firman, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghairus sa'ah. Pada hari kiamat sungguh para pendosa akan bersumpah bahwasanya mereka tinggal di dunia itu hanya sesaat. Ini menunjukkan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum dahsyatnya hari kiamat kelak. Itulah ikhwah azinallahu wa iyyakum 5 hal yang menunjukkan hari kiamat yang sangat dahsyat. Ya, hari kiamat yang sangat dahsyat. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala mensifatinya, menamakan hari tersebut dengan hari yang sangat dahsyat, sangat sulit dan sangat berat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita akan situasi yang sangat mengerikan pada waktu itu, sampai-sampai seorang wanita yang menyusui tak peduli lagi dengan susuannya, dengan bayinya. Seorang wanita yang hamil dengan sendirinya gugur hamilnya. Kemudian mata terbelalak tanpa bisa berkedip dan bisa menoleh kiri kanan, saking hengnya, saking tak tahu apa yang akan dilakukan, panik, takut, bercamuk menjadi satu. Demikian juga ikhwah, dada sesak sampai ke tenggorokan. Kemudian anak kecil yang seharusnya rambutnya hitam, pada waktu itu tiba-tiba berubah menjadi uban. Itu menunjukkan bagaimana dahsyat dan mengerikan situasi pada waktu itu. Yang ketiga yaitu semua nasab pada waktu itu terputus. Yang semasa di dunia seorang akan saling mencintai dikarenakan nasabnya, mencintai dikarenakan dia abangnya, adiknya, ayahnya, ibunya, dikarenakan dia satu nasab, ada hubungan famili. Pada waktu itu semua putus, ya, tak berlaku sama sekali. Masing-masing orang sibuk dengan dirinya sendiri. Yang keempat yaitu semakin dahsyatnya pada waktu itu, mana orang-orang kafir bahkan rela mengorbankan hartanya. Ya, mengorbankan hartanya walaupun harta mereka itu, harta yang dia miliki adalah emas sepenuh bumi. Mereka rela menebus ini semua walaupun itu suatu hal yang nggak mungkin, ya, nggak terjadi seperti itu. Bumi ini dipenuhi oleh emas dan itu milik dia sendiri. Seandainya dia miliki ini, dia rela menebus, dia rela memberikan itu semua agar dia terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih parah lagi ikhwah, dia rela mengorbankan anak, mengorbankan orang yang paling dia cintai, bahkan orang yang telah melindungi dia, bahkan kalaupun bisa dia korbankan seluruh makhluk, seluruh dunia, seluruh orang yang ada di muka bumi ini demi terselamatnya dia dari api neraka. Yang kelima yaitu menunjukkan bagaimana panjangnya, lamanya waktu pada hari kiamat kelak, yang perbandingannya satu hari sebanding dengan 50.000 tahun. Demikian para ikhwatiddin, para pemirsa sekalian rahimanallahu wa iyyakum, kajian kita pada pagi hari ini semoga dapat, ya, walaupun mungkin sudah seringlah kita dengar ini, tapi semoga ini dapat menyentuh lagi hati kita. Dan tentunya ini semua tujuannya agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan banyak hal karena kita masih berada di dunia. Sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan untuk Allah, untuk di jalan Allah, untuk kebaikan, lakukanlah sebelum nyawa kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta yang sedikit, cobalah sedekahkan yang sedikit. Ya, ada sedikit lebih, berikanlah. Yang penting kita bersedekah. Apalagi Anda orang yang mampu, sedekahkanlah harta Anda sebanyak-banyaknya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tebusan-tebusan yang kita lakukan semasa di dunia itu akan bermanfaat untuk menebus diri kita nanti di hari akhirat. Tapi kalau sudah di hari akhirat, tidak ada lagi tebusan-tebusan, karena memang kita pun bangkit tanpa berpakaian, kita bangkit tanpa membawa apapun. Apa yang harus kita tebus? Yang ada hanya kebaikan dan
keburukan. Kalau orang yang kita zolimi, kita akan bayar dengan kebaikan. Kalau ternyata habis kebaikan kita, maka dosa dia yang akan timpakan kepada kita. Demikianlah para pemirsa, semoga bermanfaat. Mohon maaf hari ini ada sedikit gangguan suara-suara karena adanya perbaikan ya. Dan studio kita ini memang studio yang tidak ada kedap suaranya. Ya semoga mohon maklum. Demikian sepertinya hari ini kita cukupkan saja tanpa ada tanya jawab karena waktu juga sudah mendekati ataupun sudah usai ya. Demikian lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.